everything semuanya bisa work from home. Bisa menjadi wanita karir dari rumah. What did they say? Apa orang tua mereka bilang? Capek sekolah, capek mondok, capek kerja. Kami sebentar saja di warung remang-remang sudah dapat uang. Dan itu orang Islam. Jadi yang kalau kita harga cabai 200.000 per kilo, kami tidak kaget. Memang cabai-cabian di Parung Bogor itulah. That is the selling price. Dan yang menjadi pin is the parents. Orang tuanya itu yang menjualkan anak-anak perempuannya ke tempat-tempat tersebut. Habib bilang sudah nggak apa-apa. Siapa aja yang mau masuk mondok, kami buka pintu. Santri pertama adalah anak yatim piatu GAM Aceh. Di tahun 98, anak-anak yatim piatu GAM, sorry to say, banyak diambil oleh orang-orang non-muslim dan mereka dimurtadkan. Mana organisasi Muslim Indonesia? Jadi sama Habib, kerjasama dengan orang kaya. Jadi saudara-saudaraku, Bapak Ibu, adik-adikku, kalau kita mau punya social entrepreneur seperti Nurul Iman yang free and quality education supported by social entrepreneurship, harus bisa collaboration dengan semua orang. Habib minta temannya orang kaya, kamu punya uang, kamu bisa nyumbang, kami nggak minta uang. Kamu nyumbang anak-anak yatim piatu GAM Aceh ini biar dibayarkan ongkos mereka datang dari Aceh ke Nurul Iman. Dibawalah 500 anak-anak yatim piatu GAM Aceh datang ke Nurul Iman. Terus ada anak-anak dari Timur Leste, pengungsi Timur Leste, datang lagi 500. Tsunami Aceh, gempa bumi Bantul. Sampai di 2010 santri kami ada 23.000 santri gratis. 2010 everything was happily ever after. Why? Karena Habib adalah orang yang kita tahu kan di Indonesia, Habib doa, kabul, orang nyumbang beras, orang bangunkan kelas, bangunkan asrama, bangunkan masjid. Kami di Parung 25 hektar, itu tanah darat, 11 hektar empang, 200 hektar sawah di Karawang, kebun kopi hutan kayu di Lampung, kami punya tambang batu bara di Kaltim. Semuanya itu dari zaman Habib di 98 sampai 2010. 2010 Habib bilang dengan saya, Wahid, saya akan meninggal di hari Jumat jam 9 pagi. Kamu akan mengelola semua aset-aset yang kita miliki. Tambang, kebun kopi, hutan kayu, Lampung, di Karawang, sawah. Ingat, saya tidak pernah meninggalkan warisan. Yang saya tinggalkan adalah wakaf. Wakaf ini semuanya buat makan santri Nurul Iman, bukan untuk yang lain, Wahid. Saya itu nggak pernah berpikir that this is gonna be the end, karena Habib orangnya sehat, kuat. Tetapi bagi saya, apa yang dikasih tahu suami, ya dengar aja. Terus Habib bilang, Wahid, nanti kalau kamu pegang Nurul Iman ini, yang santri, tolong harus sampai kiamat tetap gratis. Bagaimana? Wakaf-wakaf ini harus kita produktifkan. Semuanya buat makan santri, gaji guru, bayar listrik, beli beras 1 hari 7 ton per hari, batu bara 1,5 ton batu bara untuk masak 7 ton beras per hari. Saya hanya mendengarkan karena saya berpikir Habib akan meninggal 20 years time, 30 years time. I never know that it was going to be soon. Terus yang terakhir Habib bilang, nanti kalau kamu susah, kamu banyak hutang, karena kamu belum bisa mengurus pondok, karena kamu tidak pernah tahu bagaimana bisnis, bagaimana mengelola ekonomi untuk 15.000 santri ini, ingat, kejarlah akhirat, dunia akan mengejarmu. Bagi saya, just a word of mouth is just hanya pesan-pesan yang bagi saya it's not gonna happen now, but it happened. 1 minggu kemudian Habib sakit, 20 hari kemudian saya pegang nadinya, pas jam 9 hari Jumat Habib meninggal.
Bagi saya semuanya ended. It was apocalypse. It was kiamat. Kerana saya sebagai isteri seorang Habib hanya tahu mengurus anak 7. Saya sedang kuliah doktor S3 waktu itu. Saya mengajar psychology in English di pesantren saya. Saya ngurus tamu, I did the translation, everything except business and economy. Kerana Habib pesan, kamu jangan urus business, kamu jangan urus ekonomi, itu semua saya yang urus. Itu tugas seorang suami. Yang mencari rezeki yang halalan thayyiban wal barakah adalah suami. Istri mengurus anak, mengurus rumah tangga. Jadi Bapak Ibu kalau tahu, saya dilaporkan ke polisi, saya dilaporkan ke pengadilan agama mewakafkan warisan. Saya dikeroyok oleh istri pertama dengan anak 6, istri kedua dengan anak 6, dan saya adalah istri ketiga, anak saya 7. Dan anak saya yang paling kecil waktu itu masih berusia 10 tahun. Kalau mereka semua anaknya sudah dewasa, banyak yang sudah menikah. Kerana mereka mau semua aset-aset yang sudah diwakafkan Habib untuk dibagi warisan. Bagi saya, rezeki dari Allah. Kalau memang Allah mau mengambilnya, ya sudah, tafadhal, silakan. I just do my best. Ayah ibu saya dari Singapura datang, ayah bilang, Wahid, baliklah ke Singapura. This is not your country. You are not born here, you are not raised here. This is a very dangerous country. Tadi seperti yang komedian kita sebelumnya bilang bagaimana Singapura and Indonesia. Nyawa manusia di Indonesia itu no big deal. Kasih cyanide di kopi je orang bisa mati. And what happened? Nothing happened. Saya dikeroyok. Setiap bulan saya disomasi. Kalau nggak dari polisi, dari pengadilan agama. Saya ketemu dari Polsek, Polres sampai Polda, sampai ke Bandung. Kerana saya dituduh mewakafkan warisan. Saya ketemu dengan menteri, menteri sosial, menteri pendidikan, menteri agama, semua menteri saya ketemu. Minta tolong supaya amankan Nurul Iman. Santri-santri itu lihat saya, Umi jangan balik ke Singapura. Umi balik ke Singapura, Nurul Iman tutup. Kami mau kemana? Ini ada 23.000 santri. Bagi saya, actually everything is easy. Go back to Singapore. I have a lot of money. I have a lot of cash. I have a lot of jewelries. Tetapi bagi saya, masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak pesantren. Anak-anak yang sekolah di sini mendapat makanan yang gratis, tempat tinggal gratis, pendidikan yang gratis. Whatever we do, we have to think about the umat. Jangan pikirkan diri sendiri. Tadi kita bicara tentang fuel, food, energy, water yang belum dipikirkan, and waste. Itu yang paling penting di kami. Saya tahu tanpa fuel kami akan mati kelaparan. Kerana apa? Habib meninggal, tidak ada orang percaya dengan saya untuk bisa memberi makan 15.000 santri. Umi bukan Habibah, Umi tak bisa doa, jampi-jampi kabul, wah langsung orang kasih sumbang beras, orang bangunkan kelas. No, I'm just an ordinary person. Saya hanya seorang perempuan yang lahir di Singapura, yang orang bilang the Thai wife is the sosialita, hidup enak, ada suami, nggak perlu pikir macam-macam. Tetapi bagi saya, harta itu kita akan tinggalkan. Saya minta santri saya dan semua yang hadir di sini, jadilah Sayyidatina Khadijah milenial, jadilah Sayyidina Uthman bin Affan, orang-orang yang kaya raya yang meninggalkan harta mereka hanya untuk wakaf. Kenapa? Karena harta wakaf yang akan menyelamatkan kita, bukan harta yang ada di depan mata kita. Kejar akhirat, dunia akan mengejarmu. That's what I always remember. Jadi kalau ketika Habib meninggal itu, saya punya hutang beras di 2010, 1 miliar. Saya belum menggaji guru 3 bulan. Saya belum bayar listrik 3 bulan. Saya punya hutang kitab 500 juta rupiah. Apa yang saya lakukan? Saya jual. Saya punya mobil Jaguar 3, 2 saya jual. Gaya hutang. Perhiasan saya, emas-emasan saya, berlian saya yang 3 karat, jual semuanya. Untuk apa? Bayar hutang. Sebab itu sampai sekarang ketika Bank Indonesia melihat saya, mereka tanya, Umi punya unit usaha 59. Umi mau tak? Enggak, kami bantu. Ada pinjaman 17 miliar LPDB untuk unit usaha Umi.
Umi punya pabrik beras, pabrik air minum, pabrik botol dan yang lain-lain. Agriculture, agribusiness. You need the capital. Sorry, saya bukan sombong. Kita bisa usaha tanpa hutang. Kerana ingat, seorang Muslim ketika meninggal tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafankan, dan tidak boleh disolatkan kalau belum bayar hutangnya. Tolong, kita bisa jadi orang kaya tanpa hutang. Sampah aja bisa kita daur ulang. Sebab itu di Nurul Iman, tagline kami adalah there's no trash but cash. Semua kami usahakan. Jadi di Nurul Iman, kami usaha pertama itu adalah daur ulang sampah, organic and non-organic. Kami jual botol-botol aqua yang kosong itu 1 kilo Rp3.000 di 98. Setelah itu ketika kami dapat mesin caca, kami jual 1 kilo Rp13.000. Jadi kami senang. Orang Indonesia suka buang sampah. Jadi sampahnya itu kami kelola. Sampah di pasar Parung yang tingginya lebih tinggi dari 2 lantainya pasar, itu kami bersihkan. Kami pilah yang organik menjadi NIO, Nurul Iman Enzyme Organic. Lumayan kan daripada beli pupuk-pupuk organik. Semuanya itu dari sampah-sampah yang dari dapur. Itu yang kita bisa lakukan. Kita di rumah, kita gali lubang. Misalnya kalau anda di kampus, gali lubang, sampah-sampah rumah dekat karena dari kulit-kulit buah, kulit-kulit sayur, kita masukkan di dalam situ. Kita tutup. Nanti kita kasih molase. Itu ilmu yang saya dapat dari Yayasan Buddha Seci. Saya kerjasama dengan semua agama dari seluruh dunia. Sebab itu saya diajak untuk berbicara di Seci di Taipei, Taiwan. Untuk apa? The Sustainability of Social Organization. Jadi organisasi sosial, nanti adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau punya organisasi sosial harus sustainable lewat apa? Social entrepreneur. Jangan minta-minta sumbangan. Kami alhamdulillah tidak pernah buka kotak di pinggir jalan, jual-jual anak yatim, keliling kampung, minta-minta sumbangan. Never. Karena apa? Kami punya wakaf. Dan akhirnya banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu. Lihat, Umi mau dibantu apa? Saya bilang kalau mau bantu kami, beli produk kami. Di depan ada, kami punya sabun, kami punya sendal jepit, kami punya black garlic. Apa yang dibutuhkan santri, semua kami produksi. Satu hari kami produksi roti, 15.000 roti. Jadi bukan bakery lagi, kami adalah pabrik roti. Pabrik air minum dalam kemasan. Jadi jangan, kalau anda mau bawa botol ke sana sini, tafadhal, silakan. Tapi I need that empty bottles. Karena bisnis daur ulang itu paling nomor 1 adalah botol air dalam kemasan. Di situ kami gunakan untuk untuk isi NIO, Nurul Iman Enzyme. Sudah selesai, baru kami cacah. Cacah kami jual menjadi plastik pellets. Dari bisnis daur ulang sampah itu, kami bisa bangun pabrik air minum, pabrik botol. Kami bisa beli tanah di daerah Parung hanya dari daur ulang sampah. Jadi benar, bisnis sampah itu adalah bisnis yang reduce, reuse, recycle, and we get the rupiah. So it's the 4R, bukan 3R lagi. Jadi kalau Bapak Ibu mau punya usaha, adik-adik mau punya usaha, tidak perlu cari modal, tidak perlu pinjam sana sini. Yang penting sampah dikumpulkan. Sekarang sudah ada platform Kepul tadi. Kalau kami minta tolong. Di kami bukan tempat pembuangan sampah, tapi kami tempat pengolahan sampah. Jadi kalau sampah-sampah dari perumahan-perumahan di sekitar Parung itu mau kirim sampah ke tempat kami, mereka harus dalam bentuk sudah dipilah. Jadi dari rumah tangga itu misalnya hari ini is a green day. Jadi truk sampah yang warna hijau itu akan datang menjemput sampah-sampah organik. Jadi tidak perlu dipilah lagi. Jadi nanti akan datang truk organik yang warna hijau datang ke Nurul Iman. Masukkanlah kami untuk diproses menjadi NIO Enzyme, Nurul Iman Organic Enzyme. Itu butuh 3 bulan baru bisa enzimnya baunya tidak busuk. Baunya akan rasa bau fruity. Dan itu bisa diminum. Bisa untuk peternakan, pertanian, perikanan. Jadi untuk enzim buat sapi, kambing,